Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita menjaga dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi sirran wa alaniyah zahiran wa batinan, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larang-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, baik secara zahir maupun batin. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintahnya. Begitu juga kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjauhi larang-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak berlimpah hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penghargaan bagi orang-orang yang bertakwa. Setidaknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dunia dan di akhirat kelak orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan hadiah ketika mereka mengalami kesulitan, akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan kesempitan di dalam rezeki, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak diduga-duga. Ayat yang sudah kita sering dengar, yakni di surat At-Talaq, di potongan ayat yang terakhir, ayat kedua, dan potongan ayat yang ketiga yang awal, kita semuanya sudah hafal dan sudah sering mendengar janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lakum makhrajan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar manakala kesempitan, kesulitan mengalami atau dialami orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu balasan di dunia. Begitu juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di surat Al-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa berupa modal untuk hidup di dunia ini yang disebut dengan furqanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqanan. Ditafsirkan oleh beberapa tafsir ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Baghawi yang mengambil pendapat Ibnu Ishaq menjelaskan makna furqanan, faslan bainal haqq wal batil, perpisahan antara hak dan batil. Maknanya ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk membedakan mana itu perkara yang hak, mana itu perkara yang batil, mana itu perintah, mana itu larangan, mana jalan menuju surga Allah, mana jalan menuju nerakanya Allah, mana itu halal, mana itu haram.
itu semuanya tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa, karena ada kemampuan menfilter mana perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan mana perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup di dunia setiap detiknya kita akan dihadapkan dua perkara itu. Kalau tidak hak ya batil, kalau tidak perintah ya larangan. Manakala kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan furqanan, faslan bainal haq wal batil, perpisahan utawi saged bedaaken pundi perkara ingkang hak lan pundi perkara ingkang batil. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa ketika di akhirat kelak. Dan hadiah yang paling kita idam-idamkan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah, yakni dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga, di dalamnya ada air sungai yang mengalir di bawahnya. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, akan siap-siap untuk menerima hadiah baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita perhatikan bahwa inti dari ajaran Islam, bahwa inti dari isi Al-Quran, bahwa inti dari ajaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul, berputar di antara ada perintah juga ada larangan. Jadi isi ajaran Islam secara keseluruhan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yakni berisi tentang perintah dan larangan. Begitu juga Rasulullah Muhammad SAW juga diutus dalam rangka untuk menyebarkan perintah dan juga untuk menghalang larang-larangan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang maka jauhi, dan apa-apa yang aku perintah maka laksanakan dengan sekemampuan kalian. Maknanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini dalam rangka untuk menyebarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai umatnya melaksanakan dengan sekemampuan kita. Begitu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendak untuk menjauhinya. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disitulah letak makna takwa. Jadi inti dari ajaran Islam intinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk sarana bagi kita orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu menjaga diri dari perintah-perintah Allah, termasuk perintah yang sangat luar biasa beratnya, yakni melaksanakan salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktu, perintah yang berat tetapi perlu kita jaga manakala kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 3, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di samping kita percaya kepada hal-hal yang gaib,
Begitu juga memberikan harta kita, sebagian harta kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah. Menegakkan sholat, menjaga sholat juga bagian dari ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah Allah berupa sholat merupakan perintah yang berat, karena harus kita jaga di setiap hari kita 5 waktu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 1 pekan yang lalu, lebih-lebih umat Islam di Indonesia begitu semarak memperingati Isra Mi'raj di masjid dimanapun, begitu semarak. Akan tetapi terkadang perlu adanya koreksi. Melaksanakan Isra Mi'raj di dalam masjid sampai jam 11-12 malam. Di situ ada nasihat, petuah-petuah tentang kewajiban sholat, menjaga sholat. Tetapi begitu sholat subuhnya, masjid yang awalnya ramai di malam harinya, subuhnya menjadi sepi. Bahkan di antara tanda petik mereka yang memperingati Isra Mi'raj, begitu semaraknya, begitu semangatnya, sholat subuh pun boten dipun lampai. Naudzubillah min dzalik. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, silahkan memperingati Isra Mi'raj dengan penuh meriah, dengan penuh materi-materi yang terkait dengan menjaga sholat. Tapi ingat, hendaknya hikmah di balik Isra Mi'raj itu kedah kita pegangi. Di situ ada perintah penting tentang sholat. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbagai keutamaan ketika kita menjaga sholat. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, memperbanyak sujud akan menjadikan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat remaja yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau ini remaja yang pernah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau Rabi'ah al-Ka'ab atau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu pernah bermalam bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tansah menyiapkan wudu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga selalu membantu hajat-hajat Rasulullah, keperluan-keperluan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk penghargaan, anak yang masih kecil mau membantu saya, hajat-hajat saya, kebutuhan saya dipenuhi, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah. Sal, mintalah hadiah kepadaku. Bajur ngoten niku para jamaah rahimakumullah, sahabat remaja niki meminta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu ya Rasulullah, menemanimu kelak di surga. Bajur ngoten niku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat kecil ini, apakah ada selain itu? Tetapi sahabat niki jawab, cukup wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bajur ngoten niku, nek awakmu kepengin mlebu surga menemaniku, fa'ini ala nafsika bi kathratil sujud, maka bantulah aku atas dirimu wahai Rabi'ah untuk memperbanyak sujud. Meskipun dipun jelaskan yang dimaksud memperbanyak sujud adalah melaksanakan sholat-sholat sunnah, tetapi yang jelas selain sholat-sholat sunnah itu ada sholat wajib yang harus dijaga. Sahabat ingkang kados ngeten para jamaah rahimakumullah, yang masih kecil melaksanakan perintah Rasulullah, melaksanakan sholat, dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surganya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat kita jaga. Salat harus kita pertahankan.
Karena salat merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah yang akan menjadikan ibadah atau amalan-amalan yang lainnya baik manakala salat kita ini baik. Karena salat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjadi pembeda antara hamba dengan kekafiran. Bainal abdi wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara hamba dengan kekafiran adalah salat. Artinya bahwa salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting. Yang itu merupakan ciri bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah-ibadah yang lain Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan perintah melalui malaikat Jibril dan beliau menginjakkan kaki di atas bumi. Tapi khusus salat ibadah yang istimewa Rasulullah Muhammad SAW dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perintah salat adalah perintah yang butuh perhatian khusus bagi kita ini. Dan juga banyak yang lainnya, keutamaan-keutamaan kita menjaga salat. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah juga pernah menyatakan an aktsari ma yudkhiluna an-nasal jannah. Ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat tentang yang paling banyak dari golongan manusia yang masuk ke dalam surga, maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, maka hendaklah kita selalu menjaga salat-salat kita, menjaga salat fardu kita, dan kita tambah dengan salat-salat sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة